Salam sobat muda, kita ketemu lagi. Kita akan bahas faith without doubt atau iman tanpa keraguan. Yakobus 1 ayat 6 dan 7 berkata, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Nas sebelumnya menyatakan kepada kita bahwa jika seorang kekurangan iman dan hikmat dari Allah, hendaklah ia berdoa dan memohon kepada Yesus agar diberinya kekuatan iman yang teguh dan hikmat yang penuh pengertian. Jadi penting kita memiliki hikmat dan pengertian dari Tuhan. Sebab hikmatnya yang membuat kita mengerti bagaimana kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang menjadi maunya, apa yang menjadi perkenan Allah untuk kita lakukan. Kita membutuhkan iman dan hikmat Allah. Oleh sebab itu mohonlah kepadanya, mintalah kepada Dia, Yesus Kristus Tuhan kita. Maka Dia akan melimpahkan kepada kita hikmat Allah yang penuh pengertian dan tepat pada waktunya. Ingatlah, jangan sekali-sekali kita meminta hikmat kepada manusia atau meminta hikmat kepada dunia. Dunia hari ini seakan-akan memberikan motivasi, memberikan hikmat-hikmat yang seakan-akan benar, tapi kalau kita cross check lagi dengan kebenaran firman, sebenarnya itu separuh benar. Kita harus waspada dengan hikmat-hikmat di luar sana. Banyak buku yang seakan-akan isinya adalah motivasi atau jalan kebenaran yang sebenarnya ujungnya adalah kefanaan atau hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seakan-akan baik, seakan-akan benar, tapi belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus waspada itu. Untuk itu kita membutuhkan hikmat dan iman kepada Allah kita. Iman pada Yesus sumber kekuatan. Ya, oleh iman kita memperoleh kekuatan kepada Tuhan. Iman kepada Dia, Yesus Kristus Tuhan, adalah kekuatan kita. Karena ketika kita tahan uji oleh beragam pencobaan, berbagai penderitaan, maka iman kita kepadanya akan menguatkan kita. Jadi hanya oleh iman kepada Kristus kita beroleh kekuatan untuk menjalani setiap permasalahan, tantangan, semua godaan kita bisa lalui bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan berharap dan percaya sepenuhnya kepada Kristus. Iman itu kekuatan dan benteng kehidupan. Keyakinan kita terhadap kuasanya, terlebih oleh firman-Nya dan janji-janjinya, serta ketaatan, kesetiaan, dan keteguhan iman kita terhadap Yesus Kristus adalah kekuatan dan benteng kehidupan kita dari berbagai godaan kuasa kegelapan. Hari ini dunia semakin jahat dengan segala keinginannya. Kita tidak mungkin bisa hidup benar tanpa Kristus di dalamnya. Kita tidak mungkin hidup benar dengan kekuatan kita sendiri, maka kita akan dilahap oleh dunia ini. Tetapi karena kita memiliki Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita, dan oleh kuasa Roh Kudus Sang Penolong itu, kita dimampukan untuk hidup dalam kebenarannya. Untuk itu mintalah hikmat Allah dan milikilah iman yang teguh di hadapan Tuhan. Jangan bimbang. Meminta dengan kebimbangan itu ibarat gelombang laut, ya, yang diombang-ambingkan angin kesana kemari tanpa arah, tanpa tujuan. Dan orang yang demikian jangan berharap akan menerima apa-apa dari Tuhan. Jadi sekali lagi, jangan bimbang. Kita berdoa, kita percaya bahwa Tuhan mampu melakukan apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup kita. Iman bebaskan belenggu kebimbangan. Iman yang teguh akan membuat sebuah perbedaan. Yes, di mana kita tidak perlu ragu untuk melangkah maju. Mari bebaskan diri Anda dari belenggu kebimbangan dan serahkan semuanya ke tangan Tuhan, karena Dia sanggup untuk memelihara hidup kita. Ketika kita bergantung, berharap kepada Tuhan, maka Dia Allah yang bekerja. Ketika kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan menyediakan jalan. Ketika tidak ada jalan pun, Tuhan bisa buat jalan bagi kita, karena kita punya iman percaya kepada Kristus. Saya lahir, pelayanan pun semuanya oleh karena iman. Dan saya selalu katakan bahwa saya produk kasih karunia. Saya dulu gak bisa apa-apa, tapi semua karena anugerah Tuhan. Karena setiap tantangan, setiap masalah, saya gak pernah mundur, tapi saya terus berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih cara, Tuhan kasih imanmu Tuhan untuk aku melangkah. Dan Tuhan selalu buka jalan. Banyak tantangan, banyak hambatan. Dari 98 saya melayani sampai hari ini pun masih banyak tantangan, masih banyak proses. Tapi saya tidak pernah ragu dan tidak pernah khawatir. Karena apa?
Karena saya percaya jika dulu Tuhan masih bimbing, jika dulu Tuhan masih pelihara, jika dulu Tuhan masih berserta kita, maka sampai hari ini pun Tuhan tetap berserta kita. Dan Dia Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kita. Jadi mari jangan bimbang, tapi mari bebaskan diri kita dari belenggu kebimbangan dengan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Aplikasinya bagaimana? Tuhan begitu luar biasa mengasihi kita. Dia tahu, Dia peduli terhadap segala masalah yang kita hadapi. Jika sebuah kehidupan kekal saja Dia sediakan bagi kita, ya, kehidupan setelah kematian, kehidupan kekal yang banyak orang masih mencari dan kita diberikan secara cuma-cuma oleh anugerahnya, kasih karunia-Nya, bukan karena murahan, tapi karena kita nggak bisa bayar dan Tuhan sudah membayar dengan darah-Nya di atas kayu salib. Jadi mengapa kita harus bimbang mengenai kehidupan di dunia yang sementara? Hiduplah dalam iman yang teguh. Yes, kita bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Dia Allah yang merasakan setiap kesusahan kita, derita kita. Dia Allah yang hidup, yang mengerti setiap penderitaan kita. Dia Allah yang tidak pernah izinkan pencobaan itu melebihi kekuatan kita, karena Dia Allah setia. Dia Allah yang berserta dengan kita. Dia Allah yang membuka jalan ketika tidak ada jalan. Dia Allah yang memberikan jawaban ketika tidak ada apa? Tidak ada orang lagi untuk berharap. Dia akan berikan jawaban, solusi terbaik. Untuk itu kita butuh hikmat dan kita percaya kepada Kristus lebih dari apapun yang lain. Yesuslah yang memampukan kita. 2 Korintus 5 ayat 1 berkata, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, ya, kita terbatas di dunia ini. Kata orang Jawa, kita hanya mampir ngombe. Kita terbatas di dunia ini. Firman Tuhan katakan 70, kalau 80 itu sebuah anugerah. Ya, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Kita di tempat dunia ini serba terbatas, tapi kita memiliki pengharapan. Ada kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Wow, sebuah pengharapan yang luar biasa. Jangan lagi bimbang. Ya, di tengah pandemi ini semuanya tidak menentu, tapi kita mau percaya bahwa hanya Yesuslah yang tentu, yang satu-satunya yang sumber pengharapan kita. Change your mind, waktunya ngebum. Mari biarlah pengharapan kita tetap hanya di dalam Tuhan. Biarlah kita miliki iman tanpa keraguan dan kita mengandalkan hikmat yang dari Allah. Oleh iman kita dimampukan terus berjalan di tengah kemustahilan, di tengah kondisi yang hari ini tidak ada satupun yang mengerti kapan pandemi ini selesai. Tapi kita mau terus pegang janji Tuhan. Kita mau terus berpengharapan kepada Kristus. Bebaskan kebimbangan dalam hidup kita. Kita mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena Yesus dan Roh Kudus-Nya yang bekerja di dalam kita, memampukan kita mengikuti setiap rencananya, kehendak-Nya, dan kita dimampukan untuk terus melangkah dalam satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terus tonton video Ngebum dan bagikan kepada teman-teman yang lain, juga subscribe channel YouTube dari Diaspora Generation juga Pemuritan.